Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Ini semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sekaligus semoga kita tetap istiqamah sampai finish, sampai penghabisan, sampai hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini, dan kita selesaikan insyaallah dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa bertahan, meskipun kita juga sudah tahu, kita juga sudah menyaksikan, sudah banyak kawan-kawan kita yang gugur. Jadi sebetulnya sudah kita sampaikan juga bahwa melalui bulan suci Ramadan ini Allah sebetulnya ingin kita itu mudah masuk surga dengan ini. Tapi juga tidak boleh kita lupa bahwa ada beberapa riwayat yang juga seolah-olah menunjukkan bahwa ternyata meskipun tidak susah, ternyata juga tidak mudah. Jadi dalam artian bahwa hadis itu seolah-olah menunjukkan kayaknya susah ya untuk bisa sukses melalui Ramadan itu. Misalnya ketika Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang puasa, kata beliau, enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, lapar dan haus atau dahaga. Ini hadis kan seolah-olah bahwa ternyata enggak semudah itu juga bisa sukses. Tapi sebetulnya pada dasarnya tidak seperti itu. Yang menjadi permasalahannya itu adalah karena ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan oleh karena ini adalah nikmat besar, maka ada kewajiban kita sebagai hamba di balik karunia besar itu. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu ya syukur. Itu kewajibannya. Jadi mereka yang tadi itu kemudian disebut oleh Nabi bahwa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, sebetulnya itu adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Ramadan ini. Mereka kayak gitu. Karena tidak perlu misalnya kita terlalu muluk-muluk, tidak perlu terlalu muluk-muluk. Tapi kalau kita sudah termasuk bagian dari yang bersyukur saja, itu kan dilipat gandakan pahalanya langsung oleh Allah melalui ibadah apapun, sekecil apapun ibadah itu kan semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah hanya ingin melihat kita syukur apa enggak. Sesuai sekali dengan firman-Nya yang ada di surah Ibrahim itu kan, la in syakartum la azidannakum. Kalian syukur, aku tambah. Kenapa Ramadan ini setiap amal soleh
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, karena Allah ingin menambah nikmatnya ya melalui pahala itu, khusus bagi mereka yang mensyukuri nikmat Ramadan ini. Jadi kalau kita sudah kelihatan syukur, tidak menyia-nyiakan, itu insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Cuman persoalannya hari ini itu adalah bahwa mohon maaf, terutama kalau kita sudah megang handphone ini misalnya, contoh sederhana, sudah pegang handphone, itu ternyata kalau kita mau evaluasi, hitung-hitung, itu ternyata terlalu banyak waktu yang terbuang untuk otak-atik handphone itu yang sebetulnya nggak ada manfaatnya. Kalau sekiranya itu ada manfaatnya, bagus. Tapi pertanyaannya lagi, berapa persen ketika kita menghabiskan waktu kita dengan gadget ini, berapa persen yang membawa manfaat, berapa persen yang masih bisa masuk dalam kategori buang-buang waktu. Kalau dia masih masuk dalam kategori buang-buang waktu, itu kan berarti masuk dalam kategori tidak syukur. Makanya kalau misalnya ada hadis misalnya yang mengatakan naumus shaim ibadah, itu kayaknya hari ini cocok sekali itu hadis itu. Pas sekali itu hadis itu hari ini. Kenapa? Karena meleknya kaum muslimin hari ini itu tidak bawa banyak manfaat. Tapi tidurnya muslim hari ini setidaknya ketika dia tidur nggak maksiat. Iya, nggak main HP kan? Setidaknya kalau tidur nggak main HP. Jadi ya sudah, mendingan tidur daripada melek. Nah, begitu kan jadinya kan? Dengan begitu ya kita berarti tidak lagi membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kena itu hadis itu. Nah jadi inilah yang sebetulnya hakikat yang mesti kita pahami. Bahwa Allah itu cuman kepengen ngelihat kita ini syukur apa enggak. Ini nikmat yang luar biasa besarnya yang memang tidak Allah berikan kecuali hanya kita umat muslim saja. Ini kita syukur apa enggak? Diisi dengan hal-hal positif apa enggak? Kan begitu kan? Nah sehingga ketika Allah melihat bahwa kita ternyata tidak mengisinya dengan hal-hal positif, ya tentu Allah pasti murka. Makanya langsung diancam dengan azabnya kan. Inna adzabi lasyadid. Nabi juga tegaskan dalam sabdanya, beliau katakan rajima anfu rajulin, celaka seseorang, kata beliau. Siapa itu yang celaka? Adraka Ramadan, dapat kesempatan, dikasih waktu bulan suci Ramadan, dikasih kesempatan bulan suci Ramadan, dikasih nikmat bulan suci Ramadan itu oleh Allah. Tapi kata Nabi, tsumman salakha qabla an yughfara lahu. Orang itu kemudian insalakha, sudah mundur duluan, qabla an yughfara lahu, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Artinya belum sampai finish, udah mundur duluan. Nah sekarang pertanyaannya, banyakan yang gitu atau banyakan yang husnul khotimah? Kan banyakan yang gugur kan? Nah mereka yang gugur itulah yang kemudian diancam dengan hadis-hadis tadi itu, dan itu akibat dari ketidaksyukuran itu. Jadi ingat, isi aja dengan yang baik-baik, atau setidaknya hindari dosa, udah syukur itu. Udah syukur itu kalau begitu. Nah makanya Anda tilawah pun juga yang penting rutin, bertahan aja sampai selesai. Mau tilawahnya setiap hari juga cuman 5 juz misalnya, kebanyakan 5 juz. Berapa juz sehari? 5 ayat. Keterlaluan juga kalau 5 ayat itu. Ya nggak apa-apa kan. Yang penting Al-Quran itu di depannya. Mau bacanya juga kayaknya satu ayat itu butuh 15 menit misalnya. Selesai baca satu ayat butuh 15 menit. Yang penting habiskan waktunya untuk itu. Itu aja yang paling penting itu. Kenapa? Karena dengan itu kita akan dinilai sebagai hamba yang syukur. Ya beda halnya memang bagi yang sudah lancar bacaannya, ya sudah, ngebut juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan jelas semakin banyak Anda baca pasti fadilahnya juga semakin banyak. Tapi intinya tadi itu bahwa yang penting kita sampai selesai tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Itu yang penting. Nah sehingga dengan demikian sekali lagi kita dianggap sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebetulnya insyaallah pada malam ini, malam hari apa? Tanggung ini, dini hari ya. Dini hari ya. Dini hari ini insyaallah sebetulnya saya kembali akan
mengajak kita untuk fokus ke firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185 lagi. Kita akan fokus ke sini. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Allah itu sebetulnya sederhana. Apa yang diinginkan oleh Allah sederhana. Melalui Ramadan ini ya. Yang diinginkan oleh Allah melalui Ramadan ini sederhana, karena ayat ini berbicara tentang Ramadan dan dimulai dari ayat yang ke-183. Tapi itu kan sudah banyak dibahas oleh para ulama. Imam juga rata-rata biasanya kalau sudah masuk Ramadan ayat ini akrab dibacain. Banyak yang baca ayat ini. Jadi kita lihat ujung daripada ayat 185 aja, ujungnya aja, cuman ujungnya aja kita akan lihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, yuridullahu bikumul yusra. Dari situ dulu ya. Yuridullahu bikumul yusra. Apa itu artinya yuridullahu bikumul yusra? Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Kata yuridu itu artinya menginginkan, dari kata arada yuridu. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah bikum di sini pada kalian. Allah inginkan pada kalian itu, atau untuk kalian, Allah menginginkan untuk kalian apa? Al-yusra. Yusra itu apa artinya? Kemudahan. Ini digampangkan semuanya oleh Allah. Makanya jangan heran ya, hadis yang menunjukkan ada satu orang yang mati, malah matinya itu bukan mati syahid, tapi derajatnya bisa melampaui yang mati syahid, cuman karena satu kali dapat bulan Ramadan selama dia menjadi muslim. Cuman satu kali doang, tapi jarak antara orang itu dengan orang yang mati syahid malah kata Nabi lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi. Itu melambung tinggi benar-benar. Kenapa? Karena dimudahkan oleh Allah. Ya, sebetulnya ini kemudahan dari Allah ini. Ini kita kalau mohon maaf iktikaf kayak gini sebetulnya berat apa ringan? Berat godaannya. Berat godaannya sebetulnya. Karena kalau misalnya kita katakan berat, lah coba aja kalau Piala Dunia. Melek nggak itu kalau Piala Dunia? Nah, pada melek kan kalau Piala Dunia. Artinya yang berat itu sebetulnya godaannya. Tapi kalau kita begadang kayak gini sebetulnya nggak berat, itu nggak ada yang berat. Ya, artinya kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan antara apa yang akan kita dapat dengan apa yang kita lakukan, artinya antara perbuatan kita dengan imbalannya itu nggak imbang sama sekali. Nggak imbang sama sekali itu dalam artian apa yang kita lakukan ini terlalu ringan, sementara apa yang nanti akan kita dapatkan terlalu besar, terlalu mahal, terlalu berlebihan, terlalu terlalu mewah. Seharusnya kan kayak gitu. Bayangin aja misalnya, coba bayangin aja kalau kita kembali lagi kepada riwayat tadi. Anda bayangkan ada orang mati syahid, dan mati syahid itu kan ahya'un 'inda rabbihim, kata Allah. Ahya'un inda rabbihim itu hidup di sisi Tuhannya. Dan pokoknya kalau kita bicara kemewahan di surga nanti, itu orang yang mati syahid mewah sekali hidupnya di surga itu. Itu bisa melampaui mewahnya yang 271 triliun. Nggak ada apa-apanya. 271 triliun nggak ada apa-apanya. Meskipun sebetulnya kalau kita mikir ya, kalau kita mikir untuk nyampe 271 triliun itu, kalau Anda nabung satu hari 1 triliun aja, butuh berapa hari itu? Nah, 270, tapi emang bisa 1 triliun satu hari? Mana bisa? 1 miliar aja nggak bisa? Ada bisa di sini. Di sini ya. Iya, itu dia kan. 100 juta aja susahnya minta ampun, 10 juta juga susah setiap harinya kan. Apalagi 1 miliar aja Anda tabung setiap harinya, itu butuh berapa ribu tahun itu. Baru saya sampai ke situ. Nah, kalau kita bicara angka-angka kayak gini, ini mohon maaf kita bicara angka-angka kayak gini, maka akan terbayang, ya Allah, itu duit semua itu ya. Ya, tapi ternyata kalau ini dibandingkan dengan akhirat kan, kalau dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya ternyata. Kalau dibandingkan dengan akhirat, coba aja habisin semua dunia ini dengan semua isinya, gitu ya. Dunia dengan semua isinya, ditukar saja dengan 1 bidadari surga itu udah nggak matching. Lebih mahal 1 bidadari surga. Misalnya kan? Itu bidadari dunianya sih namanya itu, dari Belitung gitu. Nah, itu artinya apa? Sama sekali nggak matching antara amal soleh kita ini dengan
apa yang kita dapatkan itu benar-benar terlalu mewah, maka seharusnya enggak berat. Apalagi ditegaskan oleh Allah di sini, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu inginkan kemudahan untuk kita. Kemudahan, semuanya kemudahan. Enggak berat-berat amat. Itu pun cuma 10 hari kan, cuma 10 malam. 10 malam itu pun juga tidur, siang harinya masih tidur kok. Kecuali kalau Anda kerja kan. Kecuali kalau Anda kerja misalnya. Tapi kalau masih kerja pun juga kan kita masih punya waktu untuk curi-curi istirahat kan. Ya, masih ada waktu untuk kita istirahat. Artinya sekali lagi saya ingin kembali bahwa ditegaskan oleh Allah di sini, yuridullahu bikumul yusra. Kemudahan itu yang diinginkan oleh Allah dari kalian. Dan ditegaskan lagi, wala yuridu bikumul usr. Sama sekali Allah tidak ingin nyusahin kalian. Kenapa? Karena udah jalanin aja. Mudah dibalas dengan pahala dan kemewahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bikumul usra. Allah itu sama sekali tidak menginginkan kesulitan dari kita sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cuman sekali lagi ya namanya juga syaitan. Godaannya terlalu kencang, terlalu berat godaan syaitan itu. Ya memang itulah kerjanya syaitan. Padahal sekali lagi kalau kita ingin lakukan ini ya nggak berat-berat amat. Cuman ya kalau kita lihat kenyataannya memang lebih banyak yang nggak datang kan dibandingkan dari yang datang. Ini alhamdulillah melek semua ini di sini. Kecuali yang tidak. Ini ibu-ibunya ada? Nah, banyak ya ibu-ibu. Masih melek ibu-ibu? Masih bisa bertahan ya? Ya, jadi sekali lagi wala yuridu bikumul usra. Allah sama sekali tidak ingin untuk menyulitkan kalian. Nah, itulah dia ya. Makanya jangan heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sangat tegas mengatakan bahwa lan yunjiya ahadakum amaluhu itu. Kalian itu sebetulnya kalau cuma ngitung-ngitung amal soleh doang ya, hitung amal soleh doang, itu buat membebaskan Anda dari neraka aja nggak bisa. Kalau kepengen hitung-hitung kan, hitunglah sholat Anda setiap hari berapa, hitunglah ngaji Anda setiap hari berapa. Hitunglah sedekah Anda setiap hari berapa, dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian diakumulasikan mulai dari Anda masuk dewasa, sampai hari ini bahkan sampai mati. Ternyata kata Nabi SAW, mau sebanyak apapun ibadah yang Anda lakukan, bahkan kalaupun kita bisa menyaingi, tapi kan nggak mungkin. Kita berandai-andai saja, bahkan kalaupun kita bisa menyaingi ibadahnya Nabi sekalipun, ternyata apa yang kita lakukan itu terlalu sederhana. Apa yang kita lakukan itu terlalu sedikit. Makanya kata Rasulullah, lan yunjiya ahadakum amaluhu itu, amal soleh yang kalian lakukan itu bahkan untuk membebaskan Anda dari neraka saja nggak cukup. Ya, gimana lagi kalau buat masuk surga kan? Untuk membebaskan dari neraka aja nggak cukup. Terus mau bayar nikmat Allah yang kita punya pakai apa? Mau beli tiket masuk surga itu pakai apa? Nggak cukup sama sekali. Bahkan sampai kita misalnya pontang-panting, jungkir balik, istilah orang kepala di kaki, kaki di kepala misalnya, 24 jam Anda kerjaannya ya ibadah toh, cuman ngaji aja setiap 24 jam, nggak ada apa-apa yang Anda lakukan. Itu pun tidak akan pernah bisa menjadikan Anda terbebas dari neraka saja. Itu hadis itu artinya isyarat dari Nabi bahwa amal soleh yang dilakukan oleh kita umat Muhammad ini terlalu sangat sederhana, kecil sekali, sedikit sekali nilainya. Tapi bayangkan apa yang didapatkan oleh kita di akhirat nanti dengan itu. Bukan cuma akhirat saja kan, dunia juga kan begitu. Kan banyak amal-amal soleh, banyak perbuatan-perbuatan baik yang ketika dijanjikan imbalan oleh Allah dan Rasulnya, imbalannya bukan cuma imbalan ukhrawi saja, tapi juga imbalan duniawi. Nah, sekali lagi itu artinya Allah benar-benar menginginkan kemudahan dari kita. Jadi kalau sampai misalnya Anda harus menemukan tantangan berat melalui ibadah yang Anda lakukan, jangan mengeluh, terlalu sederhana amal soleh kita. Coba Anda bayangkan kembali kalau misalnya dulu Nabi nggak minta, dulu Nabi nggak bolak-balik naik ke langit, nggak bolak-balik naik ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan sholat fardu kita. Bayangkan Bapak Ibu, 50 kali sehari semalam. Iya, 50 kali sehari semalam. Orang 5 kali sehari semalam aja udah capek. Kan begitu kan? Gimana lagi kalau 50 kali sehari semalam?
Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh kita itu terlalu sederhana, terlalu kecil, terlalu sedikit. Sementara imbalan yang kita dapatkan terlalu mewah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu maknanya wala yuridu bikumul usr. Nah, selanjutnya ayat lanjutannya baru Allah kemudian tegaskan walitukmilul iddata. Nah, apa yang Allah inginkan setelah itu? Apa beban yang Allah pikulkan ke pundak kita setelah itu? Ya, Allah tegaskan terlebih dahulu ya. Ingat, ini Allah nggak bikin kalian repot ya. Tidak ingin repotin kalian, nggak ingin memberatkan kalian, sama sekali tidak. Justru Allah ingin kemudahan bagi kalian masuk surga melalui Ramadan ini. Itu yang Allah inginkan. Masuk surga lewat Ramadan ini terlalu mudah. Nah, Allah kemudian lanjutkan, apa yang seharusnya kalian lakukan? Litukmilul iddata. Udah, cukupin aja bilangannya. Udah, itu aja. Cukupin bilangannya dengan apa? Ibadahnya, misalnya tadi itu ya. Sholat fardunya, jangan sampai ada yang bolong misalnya. Bolong itu dalam artian tidak menunaikan ya. Tidak harus misalnya apa tadi itu sebulan penuh Anda harus sholat berjamaah misalnya, kalau memang sewaktu-waktu Anda tidak bisa. Tapi ini bukan meremehkan ya. Yang jelas bahwasanya semua kewajiban kita dijalankan bertahan sampai 30 hari kalau versi Muhammadiyah untuk tahun ini, bertahan sampai 29 hari kalau versi pemerintah untuk tahun ini ya. Saya nggak tahu ini malam ganjil apa gimana? Ganjil semua. Bagus itu. Iya, harus begitu, ganjil semua. Karena kalau mikir-mikir ganjil genap, wah. Iya, sama dengan orang dikasih dia pilihan, ada 10 kunci, bahwa salah satu di antara kunci itu isinya adalah perhiasan dan emas. Pokoknya semua kekayaan dunia ada di dalam satu gudang dan kuncinya ada salah satu di antara 10 kunci itu. Salah satu dari 10 kunci, sedikit sekali harusnya salah satu dari 1 juta kunci juga bakalan dicari oleh orang kan. Ini cuma satu dari 10 kunci. Apalagi kalau versi pemerintah tadi itu, berarti 1 dari 9, ini kurang 1 lagi kan. Misalnya 1 dari 10 kunci. Ini dikatakan bahwa kekayaan dunia semuanya ada di situ. Nah, apakah kemudian Anda akan milih misalnya, saya mau ngambil yang ini aja. Atau kayaknya model kuncinya yang kayak gini nih, misalnya kan, model kuncinya kelihatan yang kayak gini berdasarkan tanda-tanda gitu, yang disampaikan ya. Jadi ada bocorannya. Ada bocorannya misalnya, jadi nanti akan kita eliminasi 5 kunci yang lain. Itu ya istilahnya, karena kan dikasih tanda-tanda oleh Nabi kan, di malam-malam ganjil, seperti itu. Tapi apakah dengan tanda-tanda itu kemudian Anda yakin bahwa harus menyisihkan 5 kunci yang lain, kemudian Anda memilih 5 kunci itu? Kan bagi mereka yang benar-benar pengen serius, ya diambil semua tuh kunci. Dan kunci itu semua yang kepengen ngambil, jangan bilang bahwa kalau sudah ada orang misalnya ya yang ngambil 10 kunci itu, yang lain udah nggak kebagian. Nggak ada itu, semuanya berkesempatan untuk dapat 10 kunci itu, ya selama dia mau. Jadi bukan rebutan, sama sekali bukan rebutan. Dan isinya itu lebih baik, lebih mewah dibandingkan daripada dunia dan segala isinya. Jadi udah nggak usah pilih-pilih. Jadi tukmilul iddata itu sempurnakan, sama dengan itikafnya. Anda itikaf ya kalau dari malam pertama 21 ya sudah sampai selesai. Begitu. Tilawatul Qur'annya dari awal sampai selesai. Makanya kalau bisa jangan, tapi ini kalau sudah malam ke-20-an. Jadi 20 apa nih jadinya? 24. Tetap 24 ya. Tapi ganjil tetap ya. Sudah yang ke-24 misalnya kan. Ya sudah, bertahan saja. Bertahan dengan itu. Itu namanya tukmilul iddata. Jadi sempurna bilangannya, jangan ada tadi itu yang kemudian kita tinggalkan. Ibadah-ibadah unggulannya itu kan cuma 4 itu sepanjang bulan Ramadan. Ibadah unggulannya ya. Nah, apa saja itu? Puasa kan sudah jelas kan, nggak mungkin nggak ada yang nggak puasa kan, pasti sampai selesai puasanya. Kemudian apa lagi? Qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, salat baik itu salat tarawih atau salat tahajud. Ini ada tahajudnya nanti. Oh ada. Oh, jam berapa tahajudnya? Oh 2:30. Oh jadi lanjut tahajud ini. Oh, iya, masya Allah. Jadi kemudian salat malam ya, salat malam atau qiyamul lailnya. Kemudian yang ketiga amal unggulannya apa? Tilawatul Quran. Kemudian yang keempat sedekah. Kan itu amal unggulannya kan.
Sedekah itu ya terserah, mau Anda sedekah dengan cara ngasih buka puasa sama orang yang buka puasa, bukan orang yang puasa. Ngasih buka puasa untuk orang yang mau buka puasa bisa lewat itu, atau sedekah-sedekah yang lain bisa. Nah, itulah amal unggulannya. Jadi kalau memang misalnya kita ingin bertahan, ya bertahan aja dari awal, sedekahnya ada tiap hari berapa gitu. Selalu ada tiap hari sampai kemudian kita selesai. Itu yang dimaksud dengan litukmilul iddata. Selesaikan aja hari itu atau jumlah bilangannya. Atau kalau enggak, misalnya jangan sampai ada satu hari yang kemudian di hari itu Anda tiba-tiba punya apa tadi itu? Kerjaan yang sia-sia. Anda punya dosa di hari itu, ya sebetulnya kalau dosa-dosa kecil lah pasti ada lah. Dosa-dosa kecil lah pasti ada, tapi jangan sampai ada dosa besar yang Anda lakukan. Itu jangan sampai. Jadi dijaga aja, sebetulnya dijaga aja. Nah, itu yang disebut sebagai litukmilul iddata. Jadi lancar puasanya sampai akhir, kemudian qiyamul lailnya sampai akhir, kemudian tilawatul Qur'annya sampai akhir, kemudian sedekahnya sampai akhir. Itu dipertahankan sampai akhir. Nah, ini untuk 10 malam terakhir, iktikafnya juga dari awal sampai akhir, meskipun tidak bisa kita sesempurna Nabi dan para sahabatnya, di mana mereka beriktikaf memang 24 jam setiap harinya, dan mereka beriktikaf ya 10 malam sempurna. Nah, nggak sama kayak kita kan itikaf apa istilahnya? Kalong kan, cuman malam doang. Itikaf kalong cuma malam doang, itu pun datang ke masjid nggak tahu udah jam 12 misalnya. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah sebagai apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertama tukmilul iddah, sempurnakan saja, bertahan saja sampai terakhir. Nah, dan ingat finishnya itu kan yang 10 malam terakhir ini kan finishnya. Dan istilahnya 10 malam terakhir ini sudah musim obral, diskon ibadah. Apa itu? Obral pahala lah. Kalau diskon amal soleh nggak ada kan? Iya, obral pahala. Ya, obral pahala itu benar-benar di 10 hari terakhir ini. Jadi berpaculah. Ini tersisa berapa hari lagi nih kan? Tinggal berarti kalau ini ke-24 berarti 5 lagi. Benar 5 lagi. Iya, 5 lagi insyaallah ya. Saya doakan semoga semuanya bisa bertahan sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang diinginkan oleh Allah, litukmilul iddata. Selanjutnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Litukabbirullah itu artinya apa? Agar kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir itu oleh sebagian mufassirin mereka mengatakan yang dimaksud di situ adalah bertakbir di hari 1 Syawal. Ketika mulai masuk 1 Syawal, takbir itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, takbir yang dimaksud di sini itu adalah benar-benar di 1 bulan suci Ramadan itu kita benar-benar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, yang paling besar. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Kalau sudah maha segala-galanya pasti sudah kabir, itu kan akbar. Itu litukabbirullah. Jadi artinya melalui salat kita di bulan suci Ramadan, dengan itu kita sadar bahwa kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa kita juga sadar bahwa ini adalah upaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sedekah juga demikian. Ya, tapi apa hubungannya itu? Apa korelasi? Kalau salat kan jelas kan? Kalau salat kan jelas, ketika Anda salat, di situ Anda kemudian menghamba, bersujud, jelas berarti di situ Anda sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, gimana dengan puasa? Wujud daripada kita mengagungkan Allah melalui puasa itu dari mana? Ya, dari perasaan lemah kita. Ketika Anda sudah memasuki injury time setiap harinya, mulai injury time itu di jam berapa kira-kira, Pak? Jam 5. Oh, udah jam 1, Pak. Jam 1 udah injury time kalau Anda udah mulai lemas kan? Mulai lemas itu di jam berapa? Enggak ada itu jam 5, Pak. Jam 5 itu mah udah seger ya. Udah seger karena ntar lagi azan. Iya, yang mulai lebih, yang paling lemas itu siang-siang itu, Pak.
Coba perhatikan ketika Anda dalam kondisi lemas kayak gitu kan apa-apa nggak ada yang enak, Pak. Iya kan? Bahkan kalau misalnya mohon maaf sekali ini, saya sering kali menjelaskan tentang apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa beliau itu cara buka puasanya unik. Cara buka puasanya itu kalau orang buka puasa pakai makan dan minum, dia buka puasanya pakai apa? Ada yang tahu? Pakai hubungan suami istri. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bapak-bapak kalau misalnya ditawarin jam 5 sore sama istrinya, Pak, yuk buka puasa, siap-siap buka puasa. Coba, kebayang nggak, Pak? Yang ada juga lemas. Kan seperti itu kan? Dalam kondisi kayak gitu, ternyata Anda sehebat apapun, sejago apapun, ternyata kalau dibandingkan sama Abdullah bin Umar saja, nggak ada apa-apanya kita jadinya kan? Ya itu. Ya artinya bahwa saat Anda dalam kondisi lemas seperti itu, di situ muncul kesadaran bahwa ternyata kita manusia ini sehebat apapun juga, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Agung. Seperti itu kan? Nah, inilah hubungannya. Kenapa sehingga melalui Ramadan ini, melalui puasa tadi itu, melalui puasa di situ kita diajarkan oleh Islam untuk tambah kesadaran kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya kita manusia ini ternyata. Sangat kerdil. Sangat kerdil kita manusia ini, baru ditahan makannya misalnya berapa jam doang itu udah lemes kan. Udah lemes, baru berapa jam doang itu ditahan makannya, ditahan minumnya. Coba kalau misalnya Anda sampai harus puasa, kalau sampai harus puasa, enggak usah puasa misalnya sepanjang berapa hari misalnya. Puasa dulu seperti apa yang pernah terjadi di zaman Nabi sebelum waktu imsak itu dirubah. Masih ingat sebelum waktu imsak dirubah itu? Imsak awal puasanya kaum muslimin itu jam berapa? Ya adzan Isya. Imsaknya itu adzan Isya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan imsaknya itu pas bangun tidur. Jadi kalau udah bangun tidur, ya udah imsak, nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum lagi. Berarti kan sahurnya sebelum tidur. Kan begitu kan? Sahurnya sebelum tidur, karena kapan Anda sudah tidur, ya sudah. Bangun-bangun sudah imsak. Nah, tapi riwayat yang lain tadi itu yang banyak, yang paling umum kita temukan adalah bahwa imsaknya itu Isya. Dan itu menyebabkan salah seorang sahabat yang pingsan gara-gara ketiduran menjelang buka puasa, bangun-bangun sudah selesai Isya. Terpaksa dia harus nyambung puasanya tanpa harus sahur lagi, kan gak bisa sahur lagi, nyambung puasanya, besoknya pingsan. Nah ya pertanyaannya, kira-kira kalau kita diwajibkan tadi itu imsaknya kayak gitu, pada bertahan apa enggak? Jangankan kayak gitu Pak, sekali lagi imsaknya kita itu adalah azan subuh saja, udah lemes kayak gitu tuh. Artinya benar-benar di situ kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar Maha Agung. Nah, kalaupun kita misalnya dikasih kekuatan, dan mohon maaf, ada juga orang-orang yang melalui puasa kan dikasih sehat oleh Allah kan. Harusnya logika sederhana kita mengatakan orang puasa kok bisa sehat. Kalau dulu-dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu-dulu sebelum ilmu medis itu berkembang, kan orang-orang medis itu belum menemukan bahwa kalau puasa itu orang akan sehat. Kan sekarang baru ditemukan itu kan, bahwa ternyata efek daripada puasa itu luar biasa. Makanya Nabi SAW juga dalam sabdanya mengatakan likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul badani as-shaum, dan zakat daripada badan ini adalah puasa, kata Rasulullah SAW. Jadi itu korelasinya. Kenapa? Sehingga melalui ibadah puasa ini kita bisa semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar Maha Agung. Maha Agungnya dari mana? Orang puasa logikanya tidak makan, tidak minum, tapi justru dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibadah yang lain, tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu kan ada efeknya. Apa efek daripada tilawatul Quran? Kan kelembutan hati kan. Tapi kalau Anda mikir, masa iya orang cuma baca-baca kayak gitu doang hatinya bisa lembut? Dari mana itu? Ya itulah kerjaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan melalui firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, ya sudah baca aja. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaa, di mana dalam Al-Qur'an itu ada syifa, ada obat.
Apa yang kita lakukan? Kan kita nggak bisa mikir gimana caranya itu ada obat. Kok bisa ada hubungannya dengan hati kita? Tapi pada kenyataannya begitu kan yang terjadi. Pada kenyataannya yang terjadi seperti itu. Nah, itulah kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui tilawah, ketika kita tilawatul Quran, dengan tilawatul Quran ternyata kita rasakan efeknya yang luar biasa dalam jiwa kita. Mohon maaf, kalau tilawatul Quran pada ngerasa efeknya apa enggak? Kalau belum ngerasain efeknya, masih harus banyak lagi itu bacanya. Ya, harus lebih banyak lagi itu bacanya. Efeknya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya ketika dulu itu masih awal-awal ketika masih suka grogian kalau mau ceramah. Kalau sekarang insya Allah udah nggak grogi. Kalau sekarang udah nggak. Cuman sekarang itu kalau mau ceramah mikir aja apalagi materinya, apalagi di Al-Muttaqin. Itu mikir terus apalagi materinya di sana, ya Allah banyak banget. Setiap bulan 2 kali mikirnya itu Pak. Tapi kalau grogi insya Allah udah enggak. Tapi dulu ketika misalnya waktu masih grogi kalau mau ceramah, itu selalu apa yang saya lakukan sebelum ceramah? Saya harus membaca dulu minimal 2 lembar itu, atau kalau enggak sekitar 5 lembar, harus baca dulu itu. Untuk apa? Untuk merasakan efek tenang tadi itu. Dan alhamdulillah dengan itu ya bisa tenang. Tapi kalau saya naik misalnya dengan penuh kepercayaan diri, saya sudah biasa, tapi belum tilawatul Quran, nah itu biasanya pasti sampai di atas pasti akan ada itu. Masalah-masalah misalnya inilah itulah lupa itu ada masalah. Itu efeknya ya. Nah, jadi ketika Anda baca Al-Qur'an kemudian merasakan efek itu, disitulah letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa melalui kalamnya saja, yang mana kalamnya itu tertulis dan kita baca, tidak kita dengarkan langsung diucapkan oleh Allah. Kalau dari orang-orang itu yang diistilahkan hipnotis itu kan kita bisa terhipnotis dengan mendengarkan langsung orang itu berkata-kata kan. Ini Allah Subhanahu wa taala nggak perlu kita dengarkan langsung, cuman tersalin di dalam kitabnya ini saja. Suara juga nggak ada, tapi kemudian kita baca dengan sendirinya, itu akan ada efek yang tadi itu disebut oleh Allah sebagai syifa'un linnafs, obat bagi jiwa kita itu. Nah, di situ jadi melalui ibadah membaca Al-Qur'an ini atau tilawatul Qur'an, di situ juga kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sangat agung. Lalu kemudian sedekah. Sedekah juga demikian kan. Logikanya kan ketika Anda sedekah 1 juta, Anda sedekahkan 100.000, kan harusnya logikanya jadi kurang kan. Itu kalau 271 triliun itu zakatnya berapa Pak? Zakatnya berapa kalau 271 triliun? Oh, iya. Belum hitung-hitung. Enggak ada yang hitung-hitung. 271 triliun itu kalau zakatnya itu sekitar 6,8 triliun kalau nggak salah. Atau 6,7 triliun. Oh, Masjid Al-Muttaqin kalau dikasih dana segitu. Triliun loh Pak, triliun. Nah, itu luar biasanya kan. Nah, artinya gini. Jadi ketika ada gini, saya dulu pernah nggak tahu pernah apa enggak. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu di antara zaman di mana umat Islam itu mencapai kesejahteraan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu cuma sekitar 2 tahun 2 bulan, sekitar 2 tahun 2 bulan. Tapi sejahteranya luar biasa. Saking sejahteranya kan petugas Baitul Mal itu sampai bingung mau dibawa kemana nih, harta ini terlalu banyak. Harta negaranya terlalu banyak, mau dibawa kemana nih? Kalau sekarang kan kita mau apa-apa, dari mana duitnya? Kalau kita kan begitu Pak. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz justru bingung dia, mau diapain ini duit terlalu banyak. Nah pada akhirnya kan kemudian ditanyalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mau dibawa kemana nih? Apa kata beliau? Bayarin utang semua rakyat yang masih punya utang. Dibayarin semuanya kan? Iya. Begitu dibayarin semuanya, udah selesai dibayarin semuanya, ngelapor lagi itu bendahara negaranya, masih banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Gunakan untuk belanja peralatan perang militer. Dipakai lagi, masih banyak lebihnya. Apa kata Baitul Mal tadi itu, petugas Baitul Mal, masih banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Nikahin yang belum menikah.
belum menikah 1, belum menikah 2, dan belum menikah 3 dan saya nggak tahu kalau itu. Tapi nikahkan mereka yang belum menikah. Dipakailah itu. Tapi ternyata masih banyak juga lebihnya. Itu sejahteranya luar biasa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber daya alamnya apa? Sudah ada minyak waktu itu? Belum ada. Jadi nggak ada tuh nikel, nggak ada timah apalagi. Nggak ada itu. Emas boro-boro. Nggak ada, mereka nggak punya sumber daya. Tapi kesejahteraan bisa seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena infak, karena sedekah. Itu yang menjadi kuncinya. Kenapa? Karena waktu itu harta itu benar-benar dikelola oleh orang-orang soleh. Kalau harta dikelola oleh orang-orang soleh, kesejahteraan itu merata, Bapak Ibu. Kenapa hari ini orang Indonesia pada kere-kere? Padahal sebetulnya kekayaannya melimpah nggak sih? Melimpah sekali, Bapak Ibu. Itu tadi baru timah ya. Baru timah ya, 271 triliun itu. Pertanyaannya, timah itu, pertanyaannya, timah itu, apakah dia tambang nomor 1 yang paling menghasilkan di Indonesia? Tidak. Masih ada di atasnya? Banyak. Ya kan? Jelas banyak di atasnya. Tapi cuman timah aja udah segitu. Artinya kaya luar biasa. Tapi kenapa kemudian kita hidupnya kayak gini? Nah, itu jawabannya karena tidak di tangan orang-orang soleh. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahwa, makanya dalam satu ayatnya Allah tegaskan gini. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kami sudah tetapkan fiz zabur, dalam kitab Zabur, mim ba'di dzikr. Setelah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini seharusnya yarithuha, diwarisi oleh ibadiyas sholihun, hamba-hambaku yang soleh. Kenapa harusnya seperti itu? Karena dengan itu kekayaan alam ini akan melimpah. Kekayaan alam ini akan melimpah. Masih ingat dulu saya pernah sampaikan dulu ya, waktu saya diundang di Freeport itu kan saya sempat bincang-bincang dengan salah satu petinggi Freeport ya, yang kemudian menceritakan ke saya, kata dia, Pak Ustadz, ini seandainya tambang emas 2 aja di Indonesia ini, 1 tambang emas Freeport, 2 tambang emas yang Halmahera, ya, 2 itu aja dikelola oleh orang Indonesia sendiri dengan cara yang benar, dimiliki oleh murni orang Indonesia dan dikelola dengan cara yang benar ya, maka orang Indonesia, penduduk Indonesia setiap bulannya akan mendapatkan jatah, setiap bulan ya, setiap bulan akan mendapatkan jatah kurang lebih 4 kg emas setiap orang, bukan setiap kepala keluarga, setiap orang. Artinya kalau satu keluarga jumlah personelnya misalnya 5 orang, berarti kan berapa kilo Pak? 20 kilo Pak. Itu mulai dari yang baru lahir sampai yang sebentar lagi meninggal dunia, itu bisa dapat jatah emas segitu Pak. Itu baru satu objek tambang di Indonesia ini. Bagaimana lagi kalau nyeritain yang lain? Tapi kan tahun lalu kita sudah sampaikan kan, bahwa ternyata setidaknya kalau nggak salah ini menurut Syafi'i Antonio ya, bahwa ternyata kekayaan negeri ini itu hanya berputar-putar di 1% penduduk negeri ini. Nah, kita ini masuk berapa persen? 99%. Nah, gitu kan. Nah, jadi tapi yang jelas bahwasanya meskipun kita pas-pasan kayak gini ya Pak ya, kita pas-pasan kayak gini, tapi perhatikan efeknya. Begitu Anda sedekah, ya Allah, ternyata begitu mudah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih rezeki yang berlimpah kepada kita. Meskipun ya nilainya segitu-gitu aja. Nilainya segitu-gitu aja. Kalau nilai hitung nominasinya ya, nominalnya cuma segitu-gitu aja. Tapi setidaknya ya Allah, Anda butuh ini ada, butuh itu ada. Begitu kan? Itu efek daripada sedekah. Nah, dan semua janji-janji yang disampaikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tentang atau dibalik daripada sedekah itu, jaminan-jaminannya itu kan sama sekali nggak masuk akal itu. Sedekah la yang kusumalun min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta gara-gara sedekah. Tapi nggak nyambung dengan logika kita. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbagi tapi kok dia nggak kurang. Orang makin kencang sedekahnya tapi kok dia makin banyak hartanya dengan itu kan. Makin banyak hartanya dengan itu. Saya termasuk sebetulnya kenal ada salah satu tokoh di negeri ini yang sedekahnya itu jor-joran Pak Ibu. Sedekahnya itu jor-joran dan Masya Allah kehidupannya itu nggak habis-habis kayaknya duitnya.
Meskipun sebetulnya ya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tadi itu ya, misalnya 1%, nggak masuk sebetulnya jadi 1% itu. Tapi di situ dia bisa menghidupi, ya pokoknya banyak lah. Artinya nggak habis-habis duitnya orang itu. Itu orang dari mana duitnya? Padahal dia sebetulnya biasa-biasa aja. Ternyata kenapa? Karena semua orang yang dekat dengan dia itu dibiayai oleh dia. Semua yang datang minta bantuan dibantu oleh dia. Ya, saya kenal satu tokoh yang seperti itu ya. Dan itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Nah ini, dari situ kemudian kita bisa memahami, menyadari tentang keagungan Allah tadi itu. Seharusnya kalau kita paham tentang itu, ini nggak masuk akal, tapi saya lakukan, ternyata efeknya luar biasa dalam kehidupan saya. Itu menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaannya yang luar biasa, dengan kemahatahuannya yang luar biasa, sehingga Anda meskipun sedekahnya sembunyi-sembunyi, efeknya tetap ada, ya kan? Sedekahnya sembunyi-sembunyi, efeknya tetap ada. Logikanya kan kalau manusia misalnya, Anda kepengen dinilai ini, siapa yang sudah ngasih hari ini, akan dikasih imbalan yang sudah ngasih misalnya, berarti kan harus diketahui, harus ngelapor kan? Ini kita sedekah nggak perlu melapor, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu tentang itu. Dan kekayaan Allah itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah, itu yang kami katakan tadi sebagai efek daripada sedekah. Dengan itu kemudian kita bisa semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, makanya dilanjutkan oleh Allah di sini dengan istilah ala ma hadakum. Ala ma hadakum itu artinya apa? Melalui hidayah, petunjuk. Dari mana kita paham tentang tadi itu keagungan Allah? Karena dari tadi itu jaminan-jaminan Allah, jaminan-jaminan Rasulnya itu kan petunjuk-petunjuk. Awalnya kan misalnya ya kan nggak masuk akal semua itu, tapi efeknya kerasa, terbukti. Dengan efeknya terbukti itu yang disebut sebagai hidayah. Itu yang disebut sebagai hidayah. Anda baca Al-Quran kan nggak masuk akal, ada efeknya pada jiwa, tapi Anda lakukan itu ternyata terbukti, berefek bagi jiwa Anda. Itu yang disebut sebagai hidayah. Nah, jadi kenapa kita mengagungkan Allah? Karena hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui amalan-amalan yang tadi, atau melalui imbalan-imbalan dari setiap amalan yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu selanjutnya yang terakhir, wala'allakum tashkurun, dan dengan itu semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kalau ini harapannya. Ini harapannya ini. Semoga dengan itu kalian bersyukur. Kita kembali lagi ke awal yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ramadan ini hanya menginginkan kita syukur. Itu aja. Hanya menginginkan kita syukur. Kalau kita sudah membuktikan bahwa kita termasuk bagian dari hamba yang syukur, insya Allah dikasih kemelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sebagai atau termasuk hamba yang syukur, ya sudah, siap-siap saja diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terakhir, wala'allakum tashkurun. Saya pikir ini yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini langsung ditutup atau ada tanya jawab? Langsung ditutup. Langsung tutup ya. Ini disisakan 10 menit untuk siap-siap qiyamul lail, karena qiyamul lailnya dimulai dari jam 2:30 ya. Baik, kita sisakan 10 menit. Baik, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.